Oke, halo guys. Jadi dalam video ini saya ingin memberikan sebuah cerita, saya ingin sharing gitu ya, tentang sebuah pemikiran bahwa orang kaya akan tetap kaya dan orang miskin akan tetap miskin. Kenapa demikian? Saya akan share di sini. Dan kalau kamu ngerasa bahwa apa yang saya share di sini bermanfaat, please like videonya dan komen di mana poin apa yang membuat kamu suka. Tapi sebaliknya, kalau menurut kamu video ini tidak ada gunanya, tidak bermanfaat, bahkan informasi yang saya berikan tidak bermanfaat buatmu, please dislike videonya dan tulis di komen apa yang membuatmu berpikir bahwa video ini tidak bermanfaat, supaya ke depan video-video yang saya share, konten-konten yang saya share, informasi yang saya ceritakan itu bisa lebih bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video dari Naik Level Indonesia. So please itu ya, dealnya ya, supaya saya tahu saya bisa terus meningkatkan konten-konten supaya lebih, ke depan bisa lebih dahsyat lagi. Oke, balik ke topik. Kenapa orang miskin akan tetap miskin? Sebaliknya, orang kaya akan tetap kaya. Jadi di sini ada sebuah sistem sebetulnya. Jadi nanti teman-teman silakan menilai sendiri apakah dari sana teman-teman bisa mengubah nasib dari yang miskin bisa jadi kaya. Karena biasanya kalau udah kaya udah susah miskin. Nah, oke. Jadi gini, orang miskin dan orang kaya itu memiliki sebuah sistem yang terus berulang sehingga mereka tidak akan bisa keluar dari circle-nya. Artinya apa? Orang miskin akan tetap ada di circle orang miskin dan tidak akan bisa berpindah ke dalam circle orang kaya. Dan orang kaya akan tetap ada di circle itu, tidak akan bisa berpindah kuadran gitu, tidak akan bisa berpindah circle. Maksudnya apa? Seperti ini, contoh aja. Kemarin ada yang bilang kepada saya gini, "Deh, coba kamu kasih semua hartamu kepada panti asuhan. Uangmu pasti habis dan kamu pasti akan miskin." Saya katakan, tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Karena anggap aja gini, nggak usah disumbangkan deh. Misalnya besok tiba-tiba saya entah bagaimana bangun pagi harta saya hilang semua, saya nol, mulai dari nol. Uang di rekening tiba-tiba nol, tiba-tiba saya homeless, tiba-tiba mobil saya nggak ada, tiba-tiba bisnis saya hilang gitu ya. Saya mulai dari nol. Apa yang akan terjadi? Saya akan hubungi teman saya dan saya akan bilang, "Bro, gue bener-bener nggak punya apa-apa, gue pengen mulai bisnis lagi, support dong." Dan teman saya akan mengatakan, "Oke, apa yang bisa gue bantu?" Dan tiba-tiba saat itu juga, saya punya bisnis lagi. Saya tinggal telepon 1, 2, 3 teman saya dan tiba-tiba saya akan kembali back on bisnis lagi. That's it. Sesimpel itu. Kalaupun saya harus mulai dari nol, 1, 2, 3 teman saya akan bantu saya kembali lagi ke track yang biasanya. Akan kembali saya back on track, akan membuat saya back on track lagi. Sebaliknya, kalau saya berasal dari orang yang miskin dan saya ingin jadi kaya, teman saya telepon tidak akan bisa bantu saya. Kenapa? Karena saya ada di circle itu gitu loh. Karena circle pertemanan saya tidak akan bisa membantu saya untuk bisa naik ke dalam circle orang kaya. Dan ini adalah faktanya seperti itu. Ada orang yang kemudian bisa terima, ada orang yang tersinggung, ada orang yang merasa, wah ini kok terlalu merendahkan kaum orang yang miskin. Ya ini faktanya seperti ini. Anda mau denial, Anda mau terima ya silakan gitu loh. Mau kemudian mensomasi apa ya terserah gitu. Tapi faktanya seperti ini gitu loh. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya orang miskin bisa pindah ke circle orang kaya? Oke, saya akan breakdown di sini. So, thank you for watching sampai menit keempat. Saya akan breakdown di sini. Apa yang membedakan orang kaya dan orang miskin? Saya selalu bilang di video-video sebelumnya, sukses, jadi kaya gitu ya, sukses finansial, itu adalah ketika persiapan kita untuk sukses secara finansial bertemu dengan persiapan bertemu dengan kesempatan kita untuk sukses secara finansial. Sukses secara finansial sama dengan persiapan ketemu dengan kesempatan. Kalau kita siap dan kita ketemu kesempatan, kita akan sukses. Apa yang membuat kita sukses? Sekali lagi, persiapan ketemu dengan kesempatan. Persiapan adalah apapun yang kita lakukan, effort yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan untuk mengembangkan diri kita. Mengembangkan diri kita sehingga ketika kesempatan itu datang, kita akan ambil. Kita siap ambil. Persiapan itu bisa dibagi dua sebetulnya. Pertama, persiapan akan skill kita, value kita. Dan kedua,
persiapan network kita. Network artinya pertemanan kita. Makanya tadi saya bilang, saya dengan 1, 2, 3 kali nelpon orang aja, saya udah bisa back on track lagi, saya udah bisa berbisnis lagi, saya udah bisa making money lagi. Kenapa? Saya punya skillnya, sehingga network saya, sehingga pertemanan saya akan bisa bekerja sama dengan saya yang udah punya skill, sehingga saya bisa berbisnis lagi dengan mereka. Sampai sini paham ya? Kalau nggak paham, please tulis di komen bingungnya di mana, saya akan jelaskan. Kita bisa diskusi. Kalau kita nggak punya persiapan, kalau kita nggak bangun persiapan, kesempatan datang seperti apapun percuma gitu loh. Dan kesempatan itu bisa kita yang create. Bagaimana saya create kesempatan? Saya telepon teman saya ciptakan kesempatan saya sendiri. Kalau saya telepon teman saya, apa yang akan saya katakan? Saya ceritain lagi nih. Misalnya saya mulai dari nol semuanya. Saya telepon teman saya, bro, lo lagi bisnis apa sekarang? Misalnya dia bilang, saya lagi bisnis jualan buku misalnya. Dia lagi bisnis jualan buku misalnya. Saya akan bilang apa? Bro, harta gue hilang, uang gue habis, dan gue pengen bisnis lagi. Boleh nggak gue bantu lu jualan buku? Lu nggak usah bayar gue. Lu cukup kasih gue komisi setiap kali ada yang laku. Dan dia akan bilang apa? Dia akan bilang, oke, deal, pasti bisa. Kenapa? Karena dia nggak ada ruginya. Saya bantu dia jualan buku, saya bantu dia jualan bisnisnya, sehingga dia akan dapat lebih banyak income, dan saya cukup dibayar by commission. Enak apa enak banget? Win-win. Saya bantu teman saya yang lebih sukses, saya bantu teman saya yang lebih kaya, maka saya akan jadi ikut-ikutan kaya juga. Saya bisa menciptakan kesempatan untuk saya sendiri. Kenapa? Karena saya udah punya persiapannya. Persiapannya apa? Saya ngerti digital marketing, saya bisa jualan, saya punya skill salesmanship. Saya tinggal bangun aja itu semua. Saya punya persiapan, dan persiapan networknya apa aja? Saya punya teman-teman yang berbisnis. Saya punya teman-teman yang kemudian usahanya cukup besar. Saya punya teman-teman yang punya produk yang siap dan kualitasnya bagus untuk dijual. Saya tinggal telepon mereka, saya bisa back on track, saya bisa making money lagi. Meskipun saya harus balik dari nol. Kembali ke titik sebelum saya kehilangan semuanya, buat saya jauh lebih mudah dibandingkan kalau saya tidak punya skill sama sekali. So, ini yang menyebabkan orang miskin akan tetap ada di circle orang miskin, orang kaya akan tetap di circle orang kaya. Kenapa? Karena mindsetnya berbeda. Orang kaya, kalaupun mereka harus jatuh ke circle orang miskin, mereka akan cepat kembali lagi. Karena mereka udah tahu what to do. Balik ke tracknya sangat gampang sekali untuk mereka. Sedangkan bagi yang ada di circle miskin, ya mereka harus berusaha lebih keras. Bukan berarti sebetulnya nggak bisa. Mau nggak mereka nge-effort untuk prepare, untuk bangun persiapan, untuk bangun skill mereka, untuk bangun network mereka. Kebanyakan orang miskin, mereka merasa, saya mah udah lahir miskin, udahlah gini-gini aja lah hidupnya. Padahal kalau mereka mau invest di diri mereka, spend waktu untuk belajar skill-skill yang bisa mendatangkan income, dan mereka mau menghilangkan rasa mindernya untuk bergaul dengan orang-orang yang sukses lewat komunitas mungkin. Kalau saya sendiri bergabung di komunitas JCI, dan kita di JCI tidak pernah memandang apakah seseorang ini berduit atau enggak. Siapapun yang bergabung menjadi member, buat kita adalah keluarga. Di JCI ada satu orang member kita yang dulunya adalah seorang ART, pembantu rumah tangga. Pernah jadi kuli pabrik, nggak tamat kuliah karena nggak punya uang. Pernah jadi cleaning service di sebuah restoran. Dan karena dia mau berusaha keras membangun dirinya, mendevelop dirinya, ikutan training aktif di kegiatan-kegiatan di JCI, sekarang udah jadi salah satu pimpinan perusahaan startup multinasional. Karena lingkungannya luar biasa, lingkungannya sangat tepat. So kalau kamu mau invest di dirimu, kamu mau invest di networkmu, hidupmu pasti akan berubah. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Sekali lagi saya tagih janjinya nih, kalau kamu merasa videonya bermanfaat, please like video dan tulis di komen apa yang menurut kamu menarik. Dan kalau kamu nggak suka, please dislike videonya, dan please tulis di komen juga apa yang membuatmu merasa ini tidak bermanfaat informasinya. Dan jangan lupa share video ini kepada teman-temanmu dan subscribe YouTube channel ini, karena setiap hari saya akan sharing tentang informasi-informasi yang akan membuat kamu makin pintar dan bikin kamu naik level. Thank you dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.